Halo Sobat KBR Ankara, selamat datang di Talk Show Indonesia in Ankara bersama saya Ondi dan rekan saya. Sama saya Ratu. Kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Ratu, boleh dikenalkan siapa aja nih tamu kita pada hari ini? Luar biasa sekali. Tamu kita hari ini ada 3 orang anak bangsa yang sangat mengharumkan Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Yang pertama ada Ibda Regina Setiawan dari Polda Kepri. Selamat datang. Selamat datang. Ada Bribka Hilman Lasmada dari Polda Jawa Barat. Selamat datang. Terima kasih. Ada Bribtu Tiara Nisa Zulbida dari Polda Jawa Timur. Selamat datang ya. Luar biasa. Terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu yang luar biasa. Nah, kenapa kita mengundang ketiga orang luar biasa ini? Karena pada tanggal 26 Juli kemarin, Duta Besar RI Ankara didampingi dengan Bapak Atas Kepolisian telah menghadiri kegiatan Turkish National Police Academy Graduation Ceremony yang ditutup secara resmi oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan. Pada kegiatan ini juga terdapat 87 peserta didik internasional yang turut diwisuda, di mana 3 orang diantaranya adalah personal Polri yang ada di depan kita ini. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu dong. Nah, di antara ketiga personal tersebut, Bribtu Tiara Nisa Zulbida berhasil meraih peringkat 5 besar luar biasa terbaik dan menjadi salah satu perwakilan peserta didik internasional yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan speech dalam bahasa Turki. Oh, berarti bisa bahasa Turki ya? Wah. Yavaş yavaş. Coba. Jawabnya sudah biasa. Virasi ya. Inspirasi. Oke. Nah, secara umum seluruh rangkaian kegiatan pendidikan selama 2 tahun di TNPA ini berhasil dilakukan secara baik dan lancar oleh ketiga personel Polri tersebut. Nah, mari kita gali lebih dalam bagaimana pengalaman ketiga personel Polri ini dalam menjalani kegiatan selama 2 tahun di TNPA. Mari, Ratu, kita mulai pertanyaannya. Iya, pertanyaan pertama kita pengen tahu background-nya dulu dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Yang pertama, boleh diceritakan nggak bagaimana proses terpilihnya ibu-ibu dan bapak juga ke Turkish National Police Academy ini? Kalau untuk itu kayaknya ceritanya beda-beda ya. Soalnya kan kita dari tempat yang jauh. Saya dari Kepri, mbaknya dari Jatim, bapaknya dari Jabar. Mulai dari saya dulu. Kalau saya pertama kali itu saya sebelum keberangkatan ke Turki, sebelum ada pengumuman info sekolah di TNPA ini, saya 3 bulan ke belakang itu mengikuti sekolah bahasa Polri, sebahasa, yang sebenarnya itu untuk memberangkatkan anggota-anggota Polri sekolah ke luar negeri. Nah, dari situ, setelah kita mengikuti sekolah itu, biasanya kita mendapatkan tes IELTS gratis. Of course, di situ saya mendapatkan sertifikat IELTS dengan skor 6,0. 6,0. Nah, setelah itu kan kita punya grup tuh, kita punya grup yang baru pada lulus dari sekolah bahasa itu. Dari sekolah bahasa itu, di grup itu suka sharing-sharing kita informasi-informasi sekolah-sekolah luar negeri. Nah, dari situ saya baca ada yang ke TNPA ini, sekolah di Turkish National Police Academy ini. Sebenarnya terdengar rada tidak seperti biasa gitu. Soalnya kan kalau orang biasanya mungkin mengejar ke Inggris, ke Amerika gitu. Saya cobalah iseng-iseng berhadiah. Lagian juga saya kan baru 1,5 tahun dinas posisinya waktu itu. Sebagai polisi baru, saya pengen mencari pengalaman. Saya coba daftar. Saya hubungi yang bersangkutan di surat tersebut. Saya ikuti semua prosedurnya untuk syarat pendaftaran segala macamnya. Habis itu saya mendapatkan pengumuman mendapatkan panggilan bahwa saya ikut diberangkatkan dari 3 orang tersebut. Seperti itu. Menarik. Karena pilihan negara itu tadi ya, maksudnya tadi Mbak Regina juga menyampaikan kebanyakan orang mau ke Eropa, ke Amerika, ini Turki gitu. Dua lah, biar langsung sekalian. Alhamdulillah tadi. Kalau mungkin ke Mas Hilman? Nah, kalau saya pribadi tidak jauh berbeda dengan Ibu Regina karena saya juga alumni dari Sebasa dan sering mengikuti kegiatan pengiriman petugas Persatuan Perdamaian Bangsa-Bangsa. Dari grup tersebut saya dapat informasi bahwa ada pendidikan Akademi Kepolisian di Turki. Wah, ini salah satu cara yang terbaik untuk mendapatkan pengalaman baru, saya bilang, berhubungan dengan
orang-orang asing berhubungan dengan rekan-rekan polisi dari negara lain, sehingga akan mendapatkan kesan pengalaman juga, salah satunya sebagai jembatan komunikasi ke depan apabila ada permasalahan-permasalahan di antara kedua negara tersebut. Mungkin lebih ke situ sih pengalaman ketika saya mendapatkan informasi tersebut. Udahlah, daftar, alhamdulillah terpilih. Itu aja. Luar biasa. Beda-beda Mungkin aku perspektifnya. juga pengen di PhD ini. Boleh. Jadi polisi dulu. Jadi polisi dulu. Kalau Mbak Tiara, Ya awalnya sama semua sih, mungkin dari informasinya dari grup-grup kita. Kalau saya sih waktu itu ada grup yang memang kita peacekeeper Polri, di mana kita ada namanya anggota Polri yang diberangkatkan misi di misi-misi Iya, internasional misi. PBB. Dari situ kita dapat informasi, kemudian ada persyaratan-persyaratan administrasi yang perlu disiapkan. Kemudian dari Mabes Polri lewat di Hub Interpolri itu menseleksi beberapa yang berangkat dari kita dan 3 orang yang terpilih. Sebenarnya yang paling menarik dari sini itu ada kita juga diikut sertakan dalam master degree non tesis. Jadi ini ada 2 proses pendidikan. Yang satunya gimana kita menerima materi-materi pendidikan di polisi Turki, dan S2 non tesis master degree di Turki ini jadi sendiri. setelah lulus itu mendapat gelar Iya, master. Iya. ada 2 gelar sih sebenarnya. Kalau buat kita untuk di sini seperti perwira Polri di Turki dan S2 non master degree di Turki gitu. Wah. Itu sih yang bikin Jadi, menarik kenapa iya. kita pengen waktu itu ada S2-nya gitu. Oh. Karena di sini ini Betul. programnya master degree. Jadi mungkin banyak orang-orang yang nanya sekolah di Police Academy itu ngejar apa, gitu, apa yang dicari gitu. Sebenarnya di sini tuh kita sekolah tuh master degree yang kita kejar. Ya, tapi di samping master degree itu, karena sumber yang dari polisi Turkinya adalah petugas kepolisian yang akan menjadi seorang inspektur atau komiser, makanya ada kesempatan pula di situ untuk mendapatkan pangkat komiser tersebut di sini dari petugas kepolisian di Turki ini gitu. Oke. Tapi luar biasa ya, berarti memang sekaligus jadi selain tadi kepolisian tapi juga ada master degree-nya Iya. ya. Sama aja kayak kuliah S2 gitu. Nah, dan di sini tuh full beasiswa, jadi Wah, kita luar ada privilege-nya dapat Iya, privilege. dapat dorm, Dormitory, cost living, cost Living. living, tuition-nya. terus sama semua materi-materi pelajaran semuanya juga gratis dari TNBA. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kesempatan yang luar biasa. Diberikan Polri sama Indonesia Bilateral. dan Turki juga. Terima Kalau kasih. untuk jurusannya master degree-nya apa itu? Manajemen keamanan. Jadi cuma satu, jadi ya satu bidang jurusan Iya, untuk iya. semua. Oke. Gitu. Wow. Kalau tadi kan udah kita dengar background-nya ya Pak Oni Iya. ya. Kalau kita pengen tahu nih proses dari awal ketika mendarat di Turki. Wah, itu pertama kalinya prosesnya apa Itu tuh? mendarat pas winter kah? Iya, Atau benar summer pas kah? winter Gitu. itu. Pas aduh. winter. Pas Culture winter. shock nggak tuh? Culture shock sih. Tapi waktu itu masih 6 derajat. Saya ingat banget pertama kali kita mendarat itu masih 6 derajat. Masih 6 derajat masih bisa lah pakai sweater-sweater tipis gitu. Terus nah yang lebih culture shocknya itu setelah kita keluar dari bandara gitu kan. Kita keluar dari bandara. Kita pertama kali tiba di bandara, kita dijemput oleh Bapak Atas Kepolisian Kombes Pol Puji Sutanto. Habis itu kita langsung diantarkan ke Police Academy-nya. Nah, setelah kita dari Police Academy-nya kan kita pengen refreshing keluar dong, pengen lihat gitu Turki itu Turki gimana gimana sih, gitu gitu. kan. Culture shock-nya karena jarang orang sini yang kita nggak pada saat itu kita nggak ketemu orang Turki yang bisa bahasa Inggris. Nah, Itu problemnya. Dan Jadi pakai bahasa isyarat. iya, waktu itu masih nol masih Sekarang udah keren dong pastinya. Alhamdulillah. kita pesan makan juga nanya harga pakai kalkulator gitu kan. Yang paling utama itu pas kita mau nelpon ke rumah, pas mendarat itu kan pengen nelpon nih buru-buru kasih kabar. Iya. Nah, mau beli kartu pakai bahasa apa nih? Gimana nih, uangnya nggak ada, penukaran waktu itu jam berapa kita landing itu udah malam ya. Iya. Penukaran uang di Bandara Ankara udah tutup waktu itu. Waduh, bingung nih kemana nih cari uang.
Akhirnya kita ke toko makanan kecil, ngomong nih kita ada dolar boleh nggak tukar ya? Terus mereka dia mau. Dia mau kebenaran. Kayaknya untung soalnya. Coba Pak. Dan uang-uangnya juga kita belum ngerti ini berapa nih. Iya. 1 tele, 5 tele, Iya. 10 tele. Ya itulah culture shocknya ya. Jadi ada sedikit kaget ya waktu Iya. mendarat. Kaget. Terus waktu kita di akademi itu paginya kan kita belum tahu tuh gimana winter season di sini. Itu ini kita ngelihat es Bu ada es batu. Saya bilang mereka es Maksudnya batu. salju? Iya. Oh ya. Pakai sirup nggak Bang? Iya, maksudnya nanti ambil gelas dan Harus. Es batunya turun. Niup udara keluar ini uap ya, keluar asap. Iya, Gitu iya. sih, itu aja sih. Oke. Pertama ininya. Kalau untuk durasinya sendiri, Ibu, kan tadi proses membelajarnya sepertinya dari pakai bahasa Turki ya? Atau Iya, bahasa benar. full bahasa Turki. bahasa Turki. Jadi awal kita ada tahap pertama itu Tomer ya, kalau di sini selama 8 bulan, di mana itu kita mahasiswa internasional semuanya harus diwajibkan untuk mengikuti kelas Tomer. Terus untuk yang kita Tomernya sampai level B1 ya, B1. di mana setiap 2 bulan atau 3 bulan pertama selalu ada ujian naik level tingkat. Nah setelah itu yang dinyatakan lulus bisa lanjut ke tahap 2 atau S2 non master degree-nya itu. Tomer di kita Ankara University loh. yang katanya paling struggle. Paling susah. Paling susah. Itu bener paling susah. Ya, memang kemarin kan Susah ya. ada video viral tuh yang Mbak Tiara sama Presiden Erdogan salaman. Itu bahasa Turki udah mantap banget itu. Sol. Nggak expect apa-apa, soalnya waktu pelatihan tuh kan ada latihan gimana cara kita bertemu sama Pak Presiden tuh nggak ada sama sekali nanti bakalan ditanya apa-apa. Makanya itu sempet ya ampun ini apa harus jawab apa seperti apa kayak gitu. Selalu Aduh, lah keren. Keren. Oke. Kalau misalnya perbedaannya di Ibu sama Bapak, apa perbedaan dari mengikuti proses akademi Turkish National Police Academy sama yang di Indonesia? Kalau boleh tahu dari pengalaman pribadi. Ya. Kalau pengalaman pribadi perbedaannya itu mungkin kalau di Indonesia karena saya mengikuti pendidikan di Indonesian Police Academy di Akpol Indonesia, itu karena saya mengikuti program di situ itu proses pembentukan dari masyarakat sipil menjadi anggota Polri. Otomatis di sana kita lebih banyak digembleng fisik, lebih banyak bermain fisik di sana. Tapi kalau di sini kita sudah menjadi anggota Polri dan kita mempunyai program di sini untuk master degree, bukan untuk program pembentukan Polri lagi. Jadi di sini kita lebih didewasakan dan kita ya 100% cuman akademik gitu. Jadi tidak ada kegiatan seperti yang di Indonesia. Seperti itu. Kalau dari Mbak Tiara masih apa? Kalau perbedaannya karena di sini untuk peningkatan status ya, dari misalnya kalau di Indonesia dari bintara menjadi perwira, makanya lebih pendewasaan dari personil tersebut, dari peserta didik tersebut. Ditambah seperti pengalaman-pengalaman mereka, nanti kita sharing pengalaman di sana. Apa yang dilakukan nih, misalnya di Indonesia, kalau ada kejadian apa, kita cari solusinya, cari yang terbaik gitu. Jadi share-share pengalaman dan kita juga dapat pengalaman nih, dari Turki bagaimana, dari Somalia bagaimana, dari negara lain bagaimana gitu. Itulah. Iya, kalau untuk saya sih waktu itu kan saya lulusan dari siswa Dikduk Brigadir Pawan di Porong. Jadi waktu itu tahun 2014. Kalau perbedaannya sih, kalau di Indonesia kan kita sama-sama komunikasi sama orang Indonesia, satu kamar semuanya. Satu Indonesia, satu dom. Kalau di sini kan campur dari negara lain dan dari Turki sendiri. Kadang ada konflik, tapi kita seneng aja tuh ribut, tapi tetap ceria, tetap nggak ribut juga sih. Cuman emosional setiap orang negara kan mungkin beda-beda. Kalau Indonesia kan lebih iya gitu kan, lebih calm, kita lebih tidak menimbulkan masalah gitu. Tapi mungkin di orang lain beda. Itu kalau
itu apa ada perselisihan itu pakai bahasa Turki atau Iya, Ya, bahasa Turki. Kalau awal tahun bukan bahasa Turki, bahasa tubuh. bahasa tubuh. Yeter, karena cuma itu kan yang tahu yeter. Oke. Nah, terus ini kan kita penasaran ya Mas Ratu ya, itu gimana sih cara jadi polisi terbaik di TNPA itu? Iya. Dari sekian Ini nih. puluh orang Gimana ya? peserta gitu. Iya. Ya Mbak mengikuti Tiara. seluruh aturan yang ditetapkan di sana aja, jangan macam-macam gitu aja pokok. Apapun yang ditetapkan di sana, ketentuan-ketentuan di sana kita jalani sepenuh hati, ikhlas, dengan support Bapak Ibu yang ada di sebelah saya ini. Karena cuma mereka dari keluarga, kayak seperti keluarga udah di sana, Iya. yang dari Indonesia. Kebanyakan kan mereka dari negara lain mengirimkan banyak peserta. Terus kan dari Turkinya sendiri kan mereka keluarga deket ya di sini kalau dari yang di Turki. Ya, kita saling support di sana, kerjasama, terus ngikutin semua ketentuan di sana sesuai dengan on the track aja, nggak macem-macem gitu. Alhamdulillah, insya Allah ya seperti itu. Luar biasa. Kalau selama 2 tahun ini mengikuti proses akademi dan juga master non degree ya tadi antesis itu nilai esensi apa sih yang misalnya sangat melekat di ibu-ibu sama bapak? Mungkin dari sosialnya kah, atau dari sisi bobot pelatihannya, atau dari sisi apa aja yang bisa dibawa mungkin nanti ke Indonesia dan diimplementasikan? Kalau untuk saya pribadi, ini pengalaman saya go abroad maksudnya dalam waktu lama gitu. Pengalaman hidup pertama di luar negeri, bertemu dengan banyak orang dari berbagai negara, berbagai kultur, berbagai ras dan bahasa. Itu buat pembelajaran besar buat saya, karena tidak semua orang mungkin bisa mendapatkan hal tersebut gitu kan. Mungkin dengan pengalaman yang sudah saya dapat berharap dapat membuat saya menjadi pribadi yang lebih mandiri pastinya, dan juga mempunyai relasi yang banyak ketika saya mungkin nanti jadi orang yang besar, insya Allah. Amin. Saya nanti punya relasi teman di Turki, saya nanti punya relasi teman di negara-negara Mongolia, Albania, di Ukraina, di Rusia, di mana-mana. Seperti itu. Bekal dari awal. Fondasinya biar mantap. Iya. Fondasinya udah mantep deh. Kalau Mas Imo, Ya, kalau buat saya, kebetulan saya tenaga pengajar di Sekolah Polisi Negara Jawa Barat. Jadi ke depan mungkin saya akan memberikan motivasi kepada murid-murid saya atau peserta-peserta di Polri baru ya, bahwa dunia itu luas. Dunia itu luas, pengalaman bisa didapat di mana saja, tidak hanya di Indonesia gitu. Sehingga dalam implementasi pelaksanaan kerja mereka bisa mengerti keanekaragaman. Itulah. membuka cakrawala, Jendela mata dunia dan lain-lain. Luar biasa. Kalau Mbak Tiara gimana? Apa yang paling Kalau yang paling melekatnya itu belajar bahasa Turki, yang merupakan salah satu bahasa yang gimana ya? Yang triks gitu. Jadi saya emang senang belajar bahasa, cuman untuk sebelumnya nggak ada kepikiran bisa belajar bahasa Turki di Turki. Jadi itu yang paling melekat. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Polri dan Indonesia untuk bisa berangkat sini belajar langsung bahasa Turki yang nantinya di kemudian hari bisa menjadi manfaat untuk kita komunikasi dengan Turki lebih baik ke depannya, dan masyarakat Indonesia di sini juga bisa mendapatkan keamanan dari kita Polri di sini melalui komunikasi kita dan pihak Turki. Seperti itu sih bahasa Turki. Ada rencana untuk menambah level, kita kemarin B1 ya? Iya. Menambah level ke C1, ke Ada C2, Pak. ada C2 gitu, jadi nanti Gimana Bu? Baru dengar ada C2 kayaknya pusing lagi ya. Nanti pulang ke Indonesia jadi pengajar Turki. Buka bimbel, Buka bimbel. Kalau enggak semua translation.
Benar-benar penerjemah tersumpah Turki Iya. ya Pak. Belum ada kan di Indonesia loh, belum ada. Kayaknya belum. Peluang Belum, bisnis. belum. Tuh, ada peluang bisnis juga ternyata. Ya, Oke. di bahasa Turki itu yang mungkin dari buat hidup kita nggak bakal dilupain ya Bu. Iya, Ya. tidak akan terlupakan. Atau mungkin cuma 3 orang Polri yang bisa bahasa Turki, Turki. tidak tahu. Iya, mungkin kayaknya. Oke. Kalau gitu mungkin sebelum kita mungkin ada pesan-pesan dari ketiga personel Polri yang luar biasa ini kepada pemirsa talk show yang ada. Mungkin dari Mbak Regina dulu. Oke. Pesan saya mungkin carilah pengalaman, carilah ilmu di mana saja. Terima kasih. Terima kasih Mas. Dari saya, tetap buka jendelamu untuk melihat dunia yang lebih luas. Luar biasa. Kemudian Beranilah bermimpi karena mimpi bisa digapai. terima kasih Sobat Kabiran, karena itulah perbincangan menarik kita dengan ketiga personel yang sangat luar biasa yang telah mengharumkan nama Indonesia di Turki. Saya Ratu. Saya Ondi, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen. YouTube Kabiran, bye bye. Bye.